Hai Sobat INP, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya gimana caranya pabrik tekstil itu mendinginkan mesinnya? Salah satu kuncinya ada di mesin water chiller. Apa sih water chiller itu? Jadi si water chiller ini itu bertugas mendinginkan mesin-mesin tekstil selama beroperasi. Kebayang nggak pabrik tekstil pas lagi celup-celup enak tuh, mesinnya rusak, pipanya bocor, performanya turun, dan tentunya bikin pusing juga. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar-bongkar dan perbaiki si water chiller itu tadi from zero to hero ya sob ya. Nah, di sini kita langkah pertamanya yang paling penting tentunya ya dibongkar dong. Masa iya kagak ditelanjangin? Kita mulai dari membuka cover body chiller. Tapi jangan ngasal ya sob. Di sini kita nggak tahu apa aja yang riskan di dalam sini nih. Setelah kita bongkar itu kita pastikan pipa dan bagian panel listriknya itu kita lindungin dulu. Kita tutup semuanya pakai plastik dan lakban. Nah, di tahap ini itu tahap krusial karena sedikit saja air yang masuk ke dalam panel bisa menyebabkan korsleting yang fatal, apalagi kalau masuk ke pipa refrigerasi. Nah, setelah kita bongkar dan kita tutupi semua pakai plastik yang vital-vital itu tadi ya, saatnya kita bersihkan semua kotoran yang menumpuk. Kita mulai semprot dari si kondensornya. Nah, biasanya di bagian kondensor ini tuh paling banyak debunya karena banyak celah-celahnya kecil-kecil gitu ya guys ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian bodi dan penambang bawahnya. Wah, ini bisa dilihat sih dekil banget ya. Setelah basah kuyup, tentunya kita harus keringin dengan total. Nah, di sini kita pakai handuk. Maksudnya kompresor angin yang cus. Nah, kayak gitu ya. Kita semprotkan angin bertekanan tinggi ke seluruh permukaannya, terutama celah-celah sempit yang sulit dijangkau. Nah, sekarang kita masuk ke tahap intinya nih. Di tahap permasalahan dari si mesin ini tuh. Nah, mesin ini tuh pipanya bocor ya sob ya. Jadi waktu di pabriknya kita tuh udah cek di sana dan udah nemu tuh yang bocor di sebelah mananya. Lalu setelah diamplas waktunya kita las pakai perak tentunya supaya kuat dan tahan lama. Nah, untuk menambal yang titik bocor tadi itu kita butuh pengelasan dengan ketelitian yang tinggi supaya hasilnya sempurna ya sob ya. Jangan lupa setelah kita las kita juga ganti si kecil ini. Kita ganti dengan yang baru dengan merek Danfoss tipe DML084 yang terkenal dengan kualitasnya. Penggantian ini memastikan sirkulasi freon itu tetap bersih dan lancar tentunya. Setelah semuanya kelar, gak selesai di sini ya sob ya. Kita pastikan tidak ada kebocoran lain. Kita lakukan pressing jalur refrigerannya tentunya menggunakan nitrogen. Tekanan tinggi nitrogen akan membuat kebocoran sekecil apapun jadi terlihat. Dan ternyata ada kebocoran lagi di spot lain. Inilah pentingnya uji tekanan ya sob. Tidak masalah, tetap kita hadapi. Kita langsung gas las di titik kebocoran yang baru ditemukan itu. Dan sebagai langkah preventif, kita juga tebalkan las pada sambungan pipa kondensor yang lainnya. Ini namanya kerja totalitas, memastikan sistem chiller benar-benar prima ya sob. Menjelang akhir kita lakukan proses vakum. Kenapa sih harus divakum ya? Kenapa sih? Tujuannya untuk menghilangkan udara dan uap air di sistem pendinginan setelah dilakukan perbaikan. Akhirnya, tapi bukan akhir dari segala akhir. Kita isi freonnya dalam sistem pendinginannya. Tapi nih, di sini kita isi secukupnya dulu. Sisanya kita isi di pabriknya, sekalian tes running dan tes beban.